warga sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. KPU Provinsi Banten gelar pleno terbuka rekapitulasi Pilkada serentak tahun 2024 tingkat Provinsi Banten. Turut hadir penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar pada penetapan daftar pemilih tetap atau DPT jelang Pilkada 2024 tingkat Provinsi Banten tersebut. Al-Muktabar mengatakan penetapan DPT merupakan bagian atau tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Diharapkan data-data tersebut telah tersusun dengan baik dan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Di tempat yang sama, Komisioner KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idrus mengatakan pada hari tersebut seluruh KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT tingkat provinsi setelah KPU Kabupaten Kota melakukan penetapan DPT sampai tanggal 21 September 2024. Sebagai informasi, berdasarkan hasil rekapitulasi DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tingkat Provinsi Banten sebanyak 8.926.662 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 4.495.022 dan pemilih perempuan sebanyak 4.431.640 yang tersebar di 8 kabupaten kota, 155 kecamatan, dan 1.552 kelurahan atau desa serta 17.231 TPS. Kemudian, KPU juga menyediakan portal cekdptonline.go.id bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan namanya terdaftar pada DPT. Kami berhasil mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Muhammad Ihsan. KPU Provinsi Banten telah melaksanakan pleno secara tertutup pada tanggal 22 September berkaitan dengan penetapan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten dan menetapkan bahwa kedua pasangan calon yang telah mendaftar dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dengan keputusan KPU Provinsi Banten nomor 124 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 22 September 2024. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten terima insentif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Insentif fiskal tahun anggaran 2024 yang diterima oleh pemerintah Provinsi Banten dari pemerintah pusat sebesar 6,281 miliar. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, dana insentif fiskal yang diraih akan digunakan untuk program yang masih dalam rangkaian penghapusan kemiskinan ekstrim. Al-Muktabar memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berdedikasi dengan berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten. Turut meraih insentif fiskal yakni Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan kemiskinan ekstrim turun menjadi 0,83% mendekati 0%. Tren penurunan itu harus dijaga melalui kolaborasi dan sinergi kinerja seluruh kepala daerah. Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Munas kelima tahun 2024, DWP Provinsi Banten dorong optimalisasi tumbuh kembang anak guna mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Mengusung tema penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas tahun 2045, Musyawarah Nasional atau Munas kelima Dharma Wanita Persatuan atau DWP tahun 2024 diharapkan mampu mengingatkan terkait pentingnya menguatkan fondasi organisasi sebagai bekal berkontribusi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penjabat Ketua DWP Provinsi Banten mengatakan, selain untuk bidang pendidikan, DWP Provinsi Banten mendorong pencegahan kekerasan kepada perempuan dan anak dengan peningkatan kapasitas keluarga. Sedangkan dalam pengembangan sosial budaya, pihaknya juga mendorong program budaya hidup sehat. Pada kesempatan itu, Tina juga berharap rencana strategis dan program DWP dapat mengedepankan pembangunan berkelanjutan, sehingga program-program yang telah memberikan dampak positif mampu dilanjutkan dan dikembangkan. Ada 3 ranah yang diutamakan, yakni aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Baik warga seluruh Banten, kontingen Provinsi Banten menempati posisi ke-10 pada pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar siapkan apresiasi bagi para atlet. Dengan rincian perolehan 22 medali emas, 24 perak, dan 33 perunggu, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar memanjatkan rasa syukur atas prestasi para atlet yang telah memberikan hasil terbaiknya serta mengharumkan nama Provinsi Banten. Dengan semangat para atlet yang luar biasa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syaukani optimis pada PON selanjutnya, Provinsi Banten mampu meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi. Al-Mukhtabar menambahkan, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Provinsi Banten tengah mempersiapkan untuk memberikan bentuk apresiasi kepada para atlet yang berprestasi. Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia untuk menjadi tuan rumah pada pelaksanaan PON tahun 2032 nanti bersama Provinsi Lampung. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Banten tercukupi. Pemerintah Provinsi Banten bahkan tengah menambah cadangan beras pemerintah atau CBP melalui sumber dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat atas pencapaian kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar 19,6 miliar. CBP itu sebagai antisipasi memperkuat cadangan beras jika terjadi bencana kekeringan dan bencana lainnya sehingga alokasi CBP dapat membantu ketahanan pangan masyarakat Banten. Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang menggiatkan langkah strategis terhadap perlindungan konsumen, baik terhadap masyarakat, pembeli, hingga produsen, terutama terhadap petani yang perlu mendapatkan perlindungan di tengah menuju aktivitas pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Saat ini pemerintah Provinsi Banten berfokus pada beberapa arahan Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardi Daud, selaku pimpinan rapat, salah satunya menjaga peningkatan indeks harga secara signifikan maupun penurunan harga komoditas secara drastis agar terjadi keseimbangan harga yang harus dijaga agar tidak berdampak terhadap masyarakat. Kunjungi Vihara Padumutara Kota Tangerang pada pagelaran 12 tahunan Gotong Tai Pekong. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar apresiasi pelestarian budaya. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengunjungi Vihara Padumutara atau Kelenteng Boentek Bio, Kota Tangerang, menghadiri prosesi 12 tahunan Gotong Toa Pekong sebagai pelestarian budaya yang sudah berlangsung selama 168 tahun. Dirinya mengaku sempat berkeliling melihat warisan benda budaya dan bonsai yang masih terjaga dengan baik dan akan terus dijaga sebagai simbol pengikat kebangsaan yang pada akhirnya berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Vihara Padumutara, Romo Ruby Santamoko, mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran Al-Mukhtabar dan Nurdin yang akan menjadi restu untuk terus melestarikan warisan budaya, menjadi indikator keberagaman dan toleransi untuk terus tumbuh di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.